Namun untuk berpikir sebagai konsep ya, konseptornya itu tetap oleh manusia. Jadi kecerdasan manusia itu melebihi dari AI. Itu yang benar Pak Arta. Dosen atau guru itu tidak perlu lagi lah panggung ya Pak Arta ya. Kalau mereka menari itu tidak perlu, karena dialah sebetulnya panggungnya. Jadi saya analogikan seperti itu. Jadi cerdas, banyak orang cerdas ya, membuat roket begitu misalnya, tapi kalau tidak beretika bagaimana? Ya, kalau SDM Bali saya sangat yakin cerdas, pintar-pintar. Yang kurang itu mungkin ya skill bagaimana mengkomunikasikan kepintaran, kecerdasannya ini. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas, itu akal sehat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu inspiratif. Sosok luar biasa, seorang pemimpin akademis dan perempuan hebat yang telah membawa Universitas Ngurah Rai menjadi kampus unggul di Bali. Beliau adalah Profesor Dr. Niputu Tirka Widianti, MM Hum. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih Pak Arta. Ngobrol di luar tadi bersama Ibu sebentar. Ibu adalah orang yang sangat fleksibel. Ibu adalah orang yang menerima, dan Ibu juga adalah orang yang bisa berpendapat. Apa karena itu lama di luar Bu ya? Kok bisa opininya seperti itu Pak Arta? Ya karena first impressionnya saya menarik untuk bicara dengan seorang profesor Bu. Dan ternyata Ibu memiliki yang namanya kerendahan hati dan Pak jangan disebut saya Bu Prof. Karena yang benar adalah nenek atau ibu rumah tangga yang utama. Ibu kan sekarang memimpin yang namanya Universitas Ngurah Rai. Menghadapi tantangan dunia di era digital, apalagi sekarang ini terkenal dengan sedikit-sedikit kecerdasan AI, Bu. Bagaimana dengan anak-anak kita kalau memang ketergantungan atas AI itu, Bu? Ya, kecerdasan AI begitu ya Pak ya. Betul, Bu. Ada AI begitu kalau kita di bahasa Indonesia kan, atau AI. Nah, kecerdasan AI ini yang membuat adalah manusia Pak Arta. Manusia yang membuat kecerdasan ini. Manusia yang mengarahkan juga. Artinya tetap komandonya adalah manusia. Begitu. Tetap yang utama itu adalah kita manusia. Kita tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Namun tidak boleh juga ignore atau acuh terhadap teknologi ini. Kita wajib semua mengetahui dari kalangan manapun ya. Kalau anak-anak pastinya ditemani oleh, kalau di sekolah, ingat nih di sekolah nih Pak Arta ya, ditemani oleh guru atau di kampus oleh dosennya. Kalau di rumah oleh orang tuanya. Jadi ada pembatasan edukasi di rumah, oke, orang tua. Jangan juga guru di sekolah atau dosen di kampus turut campur ke rumah. Begitupun juga kalau bisa orang tua jangan juga turut campur dengan bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah maupun di kampus begitu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya AI itu diperlukan, ya kita memerlukan memang knowledge atau kita wajib mengetahui mengenai kecerdasan ini, namun untuk berpikir sebagai konsep ya, konseptornya itu tetap oleh manusia. Jadi kecerdasan manusia itu
melebihi dari AI. Itu yang benar, Pak Arta. Saya setuju dengan Ibu bahwa AI itu adalah buatan manusia, operatornya adalah manusia. Dan itu merupakan logika berpikir kita semua. Akan tetapi kebanyakan sekarang Bu, kita ketergantungan atas AI tersebut. Atau anak-anak sedikit-dikit tanya Tuhan yang paling dekat dengan kita katanya Bu. Tidak perlu meditasi, tidak perlu beryoga lama-lama. Langsung dapat jawaban. Langsung dapat jawaban. Bahkan di studi mereka. Nah, bagaimana sekarang Ngurah Rai menghadapi anak-anak yang ketergantungan akan teknologi ini? Iya, sekitar seminggu yang lalu kami ada edukasi juga ya mengenai bagaimana kita, jadi bagaimana edukasi atau literasi mengenai AI ini, bagaimana bijak mencermati kecerdasan ini. Ya, mana yang dibutuhkan, karena yang namanya juga ilmu pengetahuan pastinya unlimited ya Pak Arta ya. Di sini sekarang dikenal, sebentar lagi sudah menyeluruh, sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa stop juga. Namun bagaimana kita tiada lelah untuk mengedukasi ini. Ya tetap konseptornya itu tetap manusia. Ya mengarahkan AI tersebut begitu. Ya. Jadi harus tetap jadi tidak boleh lelah untuk mengedukasi ini Pak Arta. Ya, jangan sampai nanti Pak Arta tidak lagi memanggil saya ke sini nih, ke tempat ini. Langsung digantikan oleh AI ya. Itu ya celaka nantinya. Karena banyak negara-negara maju yang manusia itu sudah digantikan. Operasi udah robot Bu, pembuatan otomotif robot dan pembantu rumah tangga robot, bahkan pasangan pun satu dengan yang lainnya digantikan oleh robot supaya tidak ribut. Tidak ribut. Karena kalau anggaplah kita di Bali ini kan tidak sekedar yang namanya pendidikan berpikir atau pengetahuan berdasarkan kemampuan otak ya. Kita di sini juga perlu menyadari bahwa ada etika, ada budaya, ada kebiasaan yang memang mesti kita harus sampaikan kepada generasi muda ini. Nah, menyeimbangkan antara moral, etika ini apa yang kampus lakukan Bu ya? Ya, bagaimana menyeimbangkan ya. Betul. Kebetulan kampus Universitas Ngurah Rai visinya adalah bagaimana perguruan tinggi ini bisa menciptakan sumber daya manusia yang berlandaskan ya Trihita Karana, yang inilah artinya yang mampu atau mumpuni dalam iptek sesuai dengan Trihita Karana. Nah, bagaimana menselaraskan Trihita Karana ini dalam Tri Dharma perguruan tinggi, bagaimana itu pengajaran pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini harus seimbang. Nah, kita tahu bukan hanya bukan hanya wacana saja, bagaimana kita menyeimbangkan antara manusia dengan yang di atas, manusia dengan manusia ya, bagaimana manusianya ini mungkin bisa diterjemahkan antara dosen dengan mahasiswa begitu ya. Ya bagaimana dalam hal mentransfer knowledge-nya ini. Nah, dalam hal Trihita Karana manusia dengan manusia, harmonisasinya bagaimana mentransfer ilmu, mentransfer knowledge dari dosen ke mahasiswa. Nah, ini dosen wajib sebagai contoh. Ya, bukan menjadi contoh, sebagai contoh. Jadi dosenlah yang melakukan semuanya, dosenlah yang ya tidak perlu berkompetisi dengan siapa, apalagi berkompetisi dengan mahasiswa, itu sudah melenceng. Istilahnya kalau saya mengatakan
dosen atau guru itu tidak perlu lagi lah panggung ya Pak Arta ya. Kalau mereka menari itu tidak perlu, karena dialah sebetulnya panggungnya. Dialah yang menjadi panggung sebetulnya untuk bisa bagaimana ilmu atau pengetahuan itu tertransfer ke peserta didik, anak didik atau mahasiswa begitu. Ya, nah inilah hal-hal yang memang tidak mudah atau mudah diucapkan, tapi implementasinya perlu konsistensi. Ya, konsistensi. Tapi tadi ada kata-kata yang menarik, bahwa seorang dosen bukan sebagai contoh, tapi sebagai bukan memberi contoh tapi sebagai contoh. Ya. Bukan memberi contoh, tapi sebagai contoh. Wah. Ya, misalnya kalau saya ke sini ini ke studionya Pak Arta, saya langsung bisa melihat ini yang mungkin saya bisa tiru, ini rapi sekali, ada hal yang ini. Nah itu. Jadi Pak Arta tidak perlu memberitahukan saya, ini Bu Tirka ini tolong ya, ini taruh di ini, tidak perlu. Jadi saya sudah melihat, nanti kalau misalnya saya keluar dari studio ini, saya sudah bisa langsung mencontoh. Sebagai contoh. Iya, sebagai contoh. Ini menarik. Kenapa saya tanya ini ulang-ulang, Bu? Karena anak-anak saya di rumah pun pada waktu saya memberikan nasihat, mereka itu mendengar. Tetapi pada waktu pelaksanaan atau attitude atau perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan, anak ini berkata langsung dia, Pak kok begitu Pak, tidak sesuai dengan Papa bicarakan. Ternyata anak-anak sekarang memang mereka pengetahuannya mereka bisa dapatkan di mana saja. Tetapi contoh yang mereka lihat itu kecenderungan yang ditiru oleh mereka. Contoh yang mereka lihat. Tentu ini akan bisa memakai salah satu strategi, Bu, eksistensi Universitas Ngurah Rai. Karena saat ini kan dengan program KB, keluarga berencana, atau dengan begitu banyaknya bertumbuh universitas, perguruan tinggi, tentu tidak gampang. Challenge-nya banyak begitu. Untuk mendapatkan siswa atau siswi di universitas saat ini. Iya. Nah, sekarang apa keunggulan? Kenapa mesti generasi ini kuliah ke Universitas Ngurah Rai? Ya, pertanyaannya mudah ya, mudah pertanyaannya, tapi jawabannya kita bahas. Mengapa masyarakat harus kuliah di Universitas Ngurah Rai? Yang pertama, Universitas Ngurah Rai ini sudah senior, ya sudah didirikan pada tahun 1979. Pastinya sudah berpengalaman dalam hal untuk mendidik dan juga ikut membangun ya di Pulau Bali ini, karena sebagian besar alumninya juga adalah birokrat di Bali. Jadi Universitas Ngurah Rai ini punya andil besar juga terhadap governmentnya di Bali. Itu tidak perlulah saya sebutkan siapa-siapa alumninya. Yang jelas ada dari kepala desa sampai ke mantan menteri ada di sini di alumninya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Universitas Ngurah Rai mengikuti perkembangan atau tren teknologi saat ini. Misalnya di masa COVID kita menggagas sebuah pembelajaran yang sesuai begitu. Ada hybrid, ada online dan yang sejenis. Kemudian saat ini juga Universitas Ngurah Rai yang pertama memang untuk memberikan program yang namanya RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi misalnya contoh seorang kepala desa yang belum lulus S1 ya
sudah menjadi kepala desa gitu misalnya, sudah 5 tahun atau 6 tahun. Nah ini rekognisi Pak Arta. Rekognisi. Iya, jadi rekognisi itu kan diberikan rekognisi ya atas beberapa SKS. Ya, jadi diberikan ini kok bahasa Indonesia rekognisi ya kan sudah di bahasa Indonesia kan. Betul. Di sekian SKS mereka bisa dihargai lah begitu, dihargai. Jadi tidak harus menempuh lagi, disesuaikan dengan mata kuliah yang ada begitu. Misalnya di hukum juga seorang lawyer begitu yang sudah terkenal ingin melanjutkan ke S2, MH begitu ya bisa melalui RPL ini. Wow, ternyata ada program seperti itu ya. Ya, dan juga tentu ya menyesuaikan dengan kekinian dan juga bagi mereka yang belum bekerja, pastinya mahasiswa yang belum bekerja akan larut sendirinya di sana karena sebagian besar juga mahasiswa sudah bekerja. Antara 70 sampai 80% sudah bekerja ya, baik itu di instansi pemerintah maupun di swasta. Sehingga bagi anak-anak muda yang betul-betul tujuannya nanti untuk bekerja maupun berbisnis itu bisa sudah sebagai contoh tadi. Kan ada contohnya teman-temannya itu. Betul. Ya, itu adalah edukasi secara langsung Pak Arta. Ya. Kalau kampus Ngurah Rai dari kapan ya udah berdiri, Bu? Tanggal 23 Mei tahun 1979. Wow. 4 tahun setelah saya lahir. duluan kampusnya ya dari Ibu, kan saat ini generasi muda Bali banyak agar supaya menggunakan cerdas akademik, tapi juga bermoral dan berbudaya. Jadi bukan sekedar cerdas akademik. Ya. Apa yang Ibu mau sampaikan di sana? Bukan hanya cerdas akademik. Nah, jadi saya analogikan seperti ini Pak Arta. Ya, kita tahu Pak Arta juga ya punya perusahaan, juga kalau mempekerjakan Gen Z yang baru tamat itu kurang lebih kan mereka bisa bekerja tapi etika, behavior kurangan. Betul. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana membentuk karakter dari siswa ataupun mahasiswa itu. Jadi perlu wawasan karakter. Kita tidak takut dikatakan kuno, ya. Bagaimana tatua-tatua kita, orang tuanya Pak Arta dulu, orang tua saya juga, bagaimana mengajarkan kita, ada anggah ungguhnya. Kalau ada yang senior, bagaimana kita harus bertindak seperti itu. Jadi saya analogikan seperti itu. Jadi cerdas, banyak orang cerdas ya, membuat roket begitu misalnya. Tapi kalau tidak beretika bagaimana? Banyak wisatawan asing yang datang ke Bali yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar. Tapi kalau di jalanan mereka tidak bermoral, tidak menggunakan pakaian. Nah ini enggak bagus juga. Nah ini yang wawasan inilah yang harus kita sikapi secara bersama. Gitu. Karena saat ini kalau kita bicara kecerdasan akademik, Bu, memang kecerdasan akademik dengan teknologi sekarang ini sangat mudah. Kadang-kadang sangat mudah. Dalam pekerjaan itu yang mana anak ini dibilang pintar bener, atau anak ini dibilang lihai dalam menggunakan IT ini. Sehingga kami sebagai pengusaha kecenderungan mencari anak yang baik, anak yang bermoral, berbudaya. Nah ini. Dan ada sekarang yang lagi para pengusaha lagi pusing, Bu, terhadap generasi ini. Apakah itu kebosanan anak-anak ini bekerja pada satu tempat? Pada satu tempat.
selalu pingin Pindah-pindah. strawberry. Ya, Strawberry. Nah, itu gimana itu, Bu? Nah, kalau saya di kampus, saya selalu menekankan kepada anak-anak, baik itu mahasiswa maupun juga karyawan yang ada di kampus ya, bagaimana sistem 1, 3, 5 dan seterusnya ya. 1 tahun, ya 1 tahun itu baru mengenal pekerjaan. Betul. Kan di sebuah perusahaan itu 1 tahun, apa yang kita bisa lakukan? Ya, mengenal pekerjaan. Yang pertama mengenal lingkungan di mana perusahaan itu berada, kemudian mengenal SDM yang lain, orang-orang yang ada yang terlibat di perusahaan itu. Kemudian baru ke pekerjaannya ya, 3 bulan pertama pekerjaannya baru diperkenalkan. Nah, belum apa-apa. Nah, 1 tahun inilah untuk mengenal apa yang bisa dilakukan di pekerjaan itu, baru paham saja. Nah, kalau baru paham saja sudah pergi gimana dong Pak Arta? Nah, di situ, Bu. Ya, nah ini kemudian kalau sudah 1 tahun ini, 3 tahun berikutnya baru berarti sudah apalah mereka dengan kerjaan. Apakah bagaimana antara pemberi kerja dengan penerima kerja ini mengadakan kesepakatan, membuat kesepakatan, apakah ini SDM ini sudah dikatakan mumpuni dalam pekerjaan itu, boleh. Jadi baru kira-kira menentukan sikapnya, oh saya stay, saya boleh mencari peluang lainnya. Ya, tidak 2 bulan, 6 bulan, kan tidak bagus itu. Ya itu, jadi ya kami juga harus passionnya mengajarkan seperti ini. Jadi harus sabar-sabar juga ya. Sabar-sabar juga. Karena kalau kita dulu kan kita yang sabar menghadapi dosen, Bu. Ya. Sekarang dosen yang harus sabar menghadapi siswa dan siswinya. Ya, tidak jarang dosen juga mengeluh kepada saya, nih Bu Rektor, lihatlah begini, jam berapa saya boleh ketemu gitu misalnya. Tidak ada agak ungguh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bu dosen, Pak dosen. Izin apakah boleh? Nah, itu kadang-kadang larut malam WA-nya. Nah, inilah karena teknologi lagi. Jadi di sini diperlukan persepsi yang sama antara dosen dan mahasiswa. Itu sebabnya ada kontrak perkuliahan di awal sebelum mata kuliah itu diajarkan di kelas. Ya, karena sekarang kan bukan hanya di kelas saja Pak Arta, bisa di mana saja. Yang seperti ini pun juga, podcast seperti ini pun adalah sebuah edukasi yang senyatanya sebetulnya. Ya. Iya, karena kalau negara-negara maju, Bu, di sini kan bukan saya menginterview Ibu, tapi saya boleh berpendapat juga, Bu ya. Negara-negara maju itu banyak atau berpikiran bahwa segala keputusan karyawan atau keputusan pekerja atau keputusan seorang manajer bukan berasal dari otaknya atau pengetahuan berpikirnya. Tetapi 75 bahkan 80% dikatakan itu adalah naluri. Artinya dari batinnya. Pendidikan batin atau naluri itu asalnya dari mana? Dari etika, dari moral. Nah, menanamkan etika, menanamkan moral, menanamkan tata krama, itu memang tidak sekedar berkata-kata. Seperti yang Ibu bilang tadi. Menjadi contoh. Dengan berkembangnya, Bu, berkembangnya kemajuan atas segala hal ini, bagaimana Ibu menghadapi mempertebal etika, mempertebal moral, mempertebal budaya, mempertebal sopan santun. Jepang sendiri menanamkan terus yang namanya etika. Contoh dari budaya ngantre, buang sampah, kan etika itu ya. Nah, dari Ibu bagaimana cara mempertebal itu semua? Ya, saya harus mulai dari saya. Ya, kalau di kampus karena pimpinan tertinggi adalah rektor, jadi rektornya yang harus pertama memberi sebagai contoh ini.
sebagai contoh. Kemudian dan kita tidak boleh, saya dalam hal ini tidak boleh juga tidak konsisten. Jadi secara terus-menerus bagaimana caranya berpakaian misalnya dari hal-hal yang kecil, kemudian bagaimana kita atau saya tepat waktu dalam segala hal lah begitu. Ya mungkin tidak bisa 100% karena kita ada hal-hal ya, tapi paling tidak mostly begitu, sebagian besar apa yang kita janjikan itu terpenuhi ya. Jadi ini akan dinilai oleh dosen-dosen kemudian dan akan ditularkan kepada para mahasiswa. Untuk minat Bu sekarang, kan pikiran daripada anak-anak muda ini selalu berpikiran setelah saya kuliah saya mau ngapain? Setelah saya kuliah saya dapat apa? Oh dapat gelar. Setelah dapat gelar, untuk apa itu gelar? Ya. Untuk kerja. Berarti berpikirnya adalah siap kerja. Apakah di Ngurah Rai ada kolaborasi Bu antara kampus dengan profesionalis atau profesional pihak-pihak swasta atau mungkin seperti kami di sini pengacara yang apa istilahnya itu praktek kerja lapangan gitu Ibu ya. Apa ada program-program seperti itu di Ngurah Rai sehingga anak-anak ini nanti sudah tamat di kampus, mereka sudah pernah bisa lah bekerja begitu. Tidak belajar lagi bekerja ya. Betul. Nah, bagi mereka yang belum bekerja ya, yang tadi saya sampaikan sekitar 20-30% jumlahnya yang fresh graduate yang belum bekerja. Nah, ini kami salurkan ke magang. Ada program magang, baik itu magang kalau misalnya prodi hukum, mereka bisa ke lawyer atau ke notaris atau yang sejenis lah, bisa juga di pengadilan seperti itu, belajar bekerja. Nah, atau kalau yang di manajemen banyak ini. Kemudian yang di manajemen kan di mana saja mereka bisa magang, baik itu di perkantoran ataupun di hospitality, karena di Bali kan sebagian besar hospitality. Ya. Nah, itu ada kami Pak. Ada Bu ya. Berapa lama biasanya anak ini magang? Biasanya 1 semester. 6 bulan. 6 bulan ya. Karena sekarang kan anak-anak ini melakukan sesuatu, bahkan kita juga tidak memungkiri Bu ya. Selalu, saya melangkah 1 dapatnya apa? Selalu ukurannya itu. Apa yang saya dapat untuk melakukan itu semua. Nah sekarang bagaimana caranya Bu menumbuhkan atau apakah Ibu memiliki program masyarakat atau memiliki program yang namanya pengabdian? Kita perlu namanya pengabdian. Karena dari pengabdian itu banyak hal yang kita dapatkan di situ. Nah, knowledge street education istilahnya. Betul. Street education, pengetahuan yang ada di lapangan lah, ini yang sebetulnya yang sejati kehidupan. Nah, kami juga ada program kuliah aplikatif terpadu. Nah, ini juga sama, sekitar maksimal 1 semesteran lah ya. Artinya mereka di lapangan. Namun tidak terus menerus selama 3 bulan di lapangan, tidak seperti itu. Jadi mereka bisa pantau setiap saat, misalnya mengabdi di suatu kantor desa. Ya ini kan karena di Bali memang desa yang paling banyak dah, artinya kalau di Bali, di Banjar-Banjar seperti itu atau di desa memang banyak kegiatan yang langsung mempengaruhi kehidupan di Bali. Nah ini mereka ke desa-desa Pak, mengabdi. Ya. Pengabdian yang dilakukan ke desa-desa sehingga rasa bermanfaat dan terpuaskan atas kebermanfaatan tersebut mereka alami Bu ya. Mereka alami. Dan juga bagaimana sebetulnya kehidupan di desa. Kehidupan yang hakiki kan sebenarnya ada di desa Pak Arta. Bukan di kota metropolitan. Itu kan
kadangkala kita tidak dapatkan di kota besar begitu. Betul. Yang ada adalah yang di desa. Ya, jadi saya juga khawatir jangan sampai semua ingin ke kota, ya, ke Denpasar, ya penuhlah di Denpasar. Padahal peluang untuk di desa banyak. Banyak, ya. Bahkan hospitality hidupnya Semuanya di desa sekarang. Kok dulu zaman saya, di gunung-gunung. zaman saya dulu hotel besar yang pertama kan kebetulan di Amandari ya. Saya dulu sebelum di dunia pendidikan saya di hospitality. Oh, Amandari di mana, Bu? Di Kedewatan. Oh, okay. Ya, jadi ke sana. Kalau tadinya hotel-hotel itu di daerah Sanur, Nusa Dua, di kota lah, di Kuta begitu. Nah, ini pertama kali hotel besar di daerah waktu dulu tahun 80-an itu masih terpencil lah. Ya, jadi dari kota ke desa. Nah, sehingga setelah itu banyak tumbuh-tumbuh hotel-hotel yang seperti itu. Dan sekarang sampai saat ini di desa-desa lah yang banyak. Iya, karena turis mancanegara tentunya mereka nuansa perkotaan sudah biasa. Sudah biasa. Kalau kita di sini industrinya 70% adalah hospitality, kenapa kita meski berpikiran kota? Padahal yang laku dijual lah, anggap Bu ya. Adalah village. Nah, cara-cara berpikir inilah yang memang mesti harus kita sampaikan, Bu ya. Oh, tidak harus ke kota juga, ya. Karena banyak orang yang dilahirkan di desa, membangun desa menjadi sesuatu di situ. Nah, sekarang Ibu kan seorang perempuan di Bali. Nah, sekarang dengan seorang perempuan di Bali dan menjadi rektor. Dan tidak banyak ya saya lihat rektor perempuan di Bali. Tentu Bu, tantangan, peluang dalam memimpin institusi pendidikan tinggi ini pasti ada, Bu. Apa yang Ibu rasakan sebagai perempuan memimpin universitas di Bali? Ya, sebelum saya dilantik sebagai rektor tahun 2020, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman ya semuanya bahwa saya siap gagal. Siap gagal? Ya, saya siap gagal. Kalaupun saya tidak menjadi rektor yang baik, saya siap gagal dan ya siap menyerahkan lah begitu. Kenapa pesimis, Bu? Itu dulu tahun 2020. Maksud saya begini Pak Arta. Kalau siap gagal pastinya siap sukses juga kan. Betul. Nah, itulah. Jadi saya tidak khawatir, saya tidak takut lah seperti itu. Pasti banyak tantangan, pasti karena manajemen ini ya. Di dunia akademisi juga ya ada strategi ya. Kalau strategi itu apa? Strategi is equal to politik. Ya, kan banyak juga politik di kampus mungkin kadang lebih politik dari politik yang sebenarnya Pak Arta. Mungkin Pak Arta pernah dengar seperti itu? Ya, nah itu. Jadi kenapa harus takut kalau kita memang betul-betul bekerja ya, sudah ada yang diarahkan oleh yayasan dalam hal ini karena perguruan tinggi swasta bertanggung di perguruan tinggi swasta itu adalah badan hukumnya adalah yayasan. Ya, badan hukum penyelenggara adalah yayasan. Jadi saya rektor perguruan tinggi swasta bertanggung jawab kepada yayasan. Ketua yayasan. Jadi saya melaporkan apapun ke ketua yayasan. Jadi ketua yayasan lah boleh memberhentikan atau boleh melantik rektor itu. Ya, kenapa saya tanya itu, Bu? Karena anggaplah menurut Ibu nih, apa makna pendidikan dalam konteks, Bu, Bali yang ajak dan berdaya saing sebagai perempuan Bali yang begitu padat akan budayanya. Budayanya banyak juga kegiatannya. Betul. Ya. Apakah itu perlu diajakkan, Bu?
Ya, nanti apakah perlu diajarkan? Tidak perlu dijawab. Kita harus lakoni saja. Lakoni, kita lakukan saja. Ya, kalau tadi pertanyaan Pak Arta, sebagai rektor perempuan banyak tantangan, bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga banyak tantangan, mungkin lebih besar tantangannya, kan? Nah, jadi baik laki maupun perempuan ada tantangannya. Kemudian bagaimana caranya ini? Ya kita bekerja akan dilihat. Ya mungkin di awal bagi mereka yang kurang paham, kurang knowledge, kurang mengetahui, mungkin pastinya akan ngapain itu dan lain sebagainya. Sudah, kita yang penting seperti apa yang kita bicarakan tadi, goalnya kan ada. Kita fokus kepada goal tersebut. Ya, goal dari 10 kriteria yang yayasan berikan kepada saya, misalnya harus begini, sekian yang saya tidak bisa lakukan, begitu ya. Seperti misalnya jumlah mahasiswa yang challenge saat ini, semua perguruan tinggi swasta di Indonesia, karena itu masyarakat atau remaja sekarang lebih memilih ke pendidikan yang langsung bisa bekerja 1 tahun 2 tahun. Nah ini kan tantangan perguruan tinggi juga. Nah pastinya akan berpengaruh dengan KPI saya, ya, Key Performance Indicator saya. Ya saya harus ini Pak Arta, saya harus legowo. Ini hasilnya Pak Yayasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian yang bisa dilakukan, sekian yang tidak bisa dilakukan. Nanti dinilai oleh beliau. Nah itu untuk kedepannya bagaimana. Nah kembali tadi apa yang perempuan di Bali itu apakah perlu diajarkan? Nah kita harus selalu mengedukasi Pak Arta ya, perempuan Bali harus empower, harus empower, harus diberdayakan. Sudah diberdayakan kemudian berdaya. Ya. Jadi kalau saya lihat terlalu diberdayakan, Bu. Terlalu diberdayakan ya. Ya, nah itu. Dengan kehidupan budaya kita, Bu. Budaya kita banyak sekali kegiatan ya. Betul. Baik itu di desa maupun dimanapun. Betul. Nah, kitalah yang bisa, perempuanlah yang bisa memilah. Ya, memilah dalam penelitian saya. Waktu saya masih ingat, waktu disertasi saya tahun 2009, disertasi saya mengenai model kebijakan pemberdayaan perempuan di Bali. Di mana faktor yang paling penting di sana waktu itu tahun 2009 adalah bagaimana perempuan Bali itu ada take the risk. Artinya, berani mengambil sebuah resiko. Ya untuk keberdayaan ini. Ya, saya bekerja di sebuah hotel, perempuan tahun 80-an, Pak Arta mungkin tidak bisa bayangkan, pasti dicap ini itu ya. Betul. Nah tapi saya tidak peduli, saya take that risk untuk tetap bekerja dan mengedukasi masyarakat bahwa di hotel itu pekerjaannya seperti ini loh. Ya. Look at now. So, kan sebagian besar juga masyarakat muda-mudi sekarang bekerja di hospitality. Betul. Nah, itulah hasilnya take the risk itu. Harus berani. Kalau sepanjang kita ketahui itu adalah di jalan yang lurus fokus sampai ke tujuan. Itu kan kita bicara hospitality, Bu. Ya. Saat ini anggaplah kita bicara pada pemerintahan di Bali. Kebijakan dan peran wanita atas kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan Bali ini, Bu. Ya. Jadi saya harus membuka kaca ini. Apakah sudah maksimal apa belum ini, Bu? Ya. Jangankan di Bali, di negara maju aja belum, Pak. Harus saya katakan seperti itu. Karena juga saya meneliti. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya, kenapa bisa begitu? Apakah ini Pak? Pastinya banyak faktor. Saya hanya lihat waktu itu dari jurnal-jurnal
jurnal-jurnal yang meneliti mengenai keberadaan perempuan di sebuah pekerjaan, kemudian partisipasi politik seperti itu, ya, karena mungkin Pak Arta masih terstereotip bahwa perempuan itu memiliki peran ganda ini, ya. Pak Arta kan tidak boleh tidak bisa. Betul. Bukan tidak boleh, ya, tidak bisa melahirkan. Betul. Ya, kami kan ya. Betul. Nah, itu mungkin ada pengaruh ke situ. Jadi saya tidak boleh juga terlalu munafik. Itu jangan dibilang sebagai suatu hambatan. Ya, bagaimana tidak mengatakan suatu hambatan, orang 3 bulan sampai 6 bulan harus mengurus si baby, iya enggak? Nah itu, jadi ini bukan hanya Bali saja, di dunia. Tapi saya tidak setuju, Bu. Kenapa? Boleh dong, Bu, ya, tidak setuju. Boleh. Karena saya menginginkan suatu saat nanti, sekarang pertanyaannya, siapa yang merubah Surabaya menjadi bersih? Ya, seorang ibu cantik. Ibu Risma. Jadi pemimpinnya perempuan. Pada maksud saya waktu begini, Pak. Laki-laki ribut-ribut terus, Bu. Maksud saya gini, Pak Arta. Ya. Kami para perempuan Bali tentunya sangat mendukung, ya, siapapun perempuan yang duduk di baik pemerintahan maupun di politik. Jadi ini harus tetap harus terus disemangatkan. Ya, harus terus diinjeksi bahwa semakin banyak perempuan-perempuan yang duduk di pemerintahan, semakin banyak perempuan-perempuan yang duduk di politik, di legislatif, semakin bagus, ya, memberikan warna apapun itu, ya. Nah, ini saya juga dengan teman-teman yang lain harus mendukung hal ini. Ya, jangan perempuan membenci perempuan. Betul. Begitu. Iya, jadi harus kita dukung. Ya, Anda di sana, saya di sini. Itulah, ya. Karena profesi saya, sekali lagi, para guru, ya, khususnya guru-guru perempuan, itu tidak membutuhkan, sekali lagi, panggung untuk menarinya. Sudah dianyalah panggungnya sendiri. Karena suatu saat nanti, Bu, di tengah riuh pikuknya politik, masyarakat, situasi dan kondisi, katanya kaum yang mengademkan itu adalah perempuan. Kaum yang mendamaikan itu adalah perempuan. Ada kemungkinan enggak, ya, kalau di Bali itu suatu saat nanti pemimpin kita adalah seorang perempuan? Kenapa tidak? Mungkin saja, ya. Ya, bisa Pak Arta. Dan kalau saya pribadi, Bu, ya, harus. Karena ya kalau kan mungkin Pak Arta berantem dengan perempuan. Di situ maksudnya, Bu. Ya. Kenapa? Artinya maksud saya berantem fisik lah, betul, ya. Gitu. Kalau argumen ini wajar begitu. Wajar. Karena kan tidak bisa kita hindari saat ini. Laki-laki itu banyak topik pembicaraannya adalah perempuan. Dan itu menarik. Nah, kenapa enggak sekalian perempuan? Kalau umpamanya emansipasi perempuan di Bali bersatu, kan jumlah kelahiran dari manusia itu adalah lebih banyak perempuan daripada lakinya. Artinya populasi penduduk di Bali, khususnya, Bu, perempuan lebih banyak. Ya, saat ini masih berimbang. Masih berimbang, masih, Bu, ya? Berimbang, ya. Karena kenapa saya bicara begini, Bu? Dari kampus, saya dikit-dikit saya bawa Ibu ke hal yang agak serius sedikit. Karena Bali ini kan, kalau kita lihat di rumah, Bu, ya, siapa yang membereskan atas semua ini atau rumah tangga kita? Yang membereskan rumah tangga kita adalah perempuan, Bu. Atas apa? Atas kebersihan rumah ini. Atas apa? Atas tata ruang rumah ini. Atas apa? Atas kenyamanan rumah ini. Nah, sekarang ini Bali ini kan rumah kita. Sudah tidak
jelas sampah kemarin. Tata ruangnya saya juga lihat masih berantakan. Nah, kenapa tidak perempuan? Seperti di Surabaya begitu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat permasalahan yang memang, anggaplah permasalahan yang sering dibicarakan mengenai sampah, mengenai kemacetan. Ya. Apakah itu mengkhawatirkan? Apa biasa-biasa saja Ibu menganggapnya itu? Ya, saya pastinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, bagaimana khususnya kita hidup di Denpasar. Kita tinggal di Denpasar. Di Denpasar kemacetan tidak bisa dihindari. Itu sebabnya saya kesini tadi lebih awal karena saya khawatir akan kemacetan tersebut. Apakah Ibu memiliki solusi ya atas hal tersebut kira-kira? Ya, kalau misalnya Denpasar sudah tidak memungkinkan lagi menjadi ibu kota Bali, Provinsi Bali, ya pindahkan. Pindahkan ibu kotanya Pak Arta. Kemana gitu ya. Misalnya ke Karangasem. Mohon maaf saya menunjuk begini karena di situ kan masih paling Kosong daerah. Kosong dalam artian lingkungannya juga masih bersih ya. Ya mungkin ke sana atau ke daerah Singaraja, mungkin ke yang daerahnya luas. Sama dengan ini IKN Jakarta rencananya pindah ke Kalimantan itu. Dan itu hal yang biasa menurut Ibu? Saya biasa ya Pak. Kalau menurut saya hal yang biasa. Australia kan memindahkan ibu kotanya berkali-kali. Dan negara lain juga. Ya, ini pasti ada tujuan tertentu. Ya, di samping untuk memeratakan daerahnya dan juga kita bisa memilah ya, artinya memilah kepadatan ini karena kepadatannya kan tidak terbendung. Kita tahulah ya, termasuk saya juga orang kampung pindah ke Denpasar karena di sini sumber penghidupan saya. Ya, kita tidak bisa hindari hal ini di mana gulanya pasti akan dicari banyak orang begitu. Nah, ini kan permasalahan atas daerah kita, Bu. Ya. Apakah ada diskusi-diskusinya juga di kampus-kampus akan hal-hal seperti ini, Bu? Memang belum ya. Ini aja sih, nggak tahu kenapa kita kok bicara seperti ini. Tapi kan tidak ada salahnya lah ya artinya. Karena mengingat kembali tadi menyinggung RT RW ya. Saya tidak banyak paham mengenai RT RW karena bidang keilmuan saya adalah kebijakan Pak Arta, kebijakan publik. Bagaimana kebijakan itu dibuat, ya pastinya tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti. Ya, berbuat atau tidak berbuat pemerintah tersebut akan menimbulkan suatu sebab juga. Seperti itu. Artinya apapun yang dibuat, berbuat atau tidak berbuat, itulah sebetulnya juga kebijakan. Berbuat atau tidak berbuat, ya, itulah sebetulnya merupakan kebijakan. Ya. Kalau kita bicara kebijakan, di situ ada yang namanya operator kebijakan. Ya. Siapakah itu? Manusia itu sendiri. Ya. Manusia itu sendiri mendatangkan kebijakan dari mana? Dari pendidikan yang mereka miliki, Bu. Ya. Nah, kalau Ibu melihat sekarang pendidikan di Bali khususnya apakah cukup baik? Kalau kita memandang secara keseluruhan apa kurang baik? Ya perlu ditingkatkan. Saya tidak mengatakan kurang baik, tapi perlu ditingkatkan. Kita perlu banyak duduk bersama ya pemuka-pemuka masyarakat. Kita marilah kita jangan ego, jangan semuanya masyarakat Bali lah begitulah ya. Artinya saudara-saudara kita yang di Bali kita duduk bersama. Apa tujuan kita ini? Ya. Jadi kalaupun ada sebuah kebijakan yang ingin dilontarkan, yang ingin diperdakan katakanlah seperti itu, kita duduk bersama
ya sosialisasikan dulu apa goalnya, apa tujuannya, sehingga sangat mudah masyarakat itu mengetahui, ya tidak tahu menau sudah diketok palu gitu misalnya, ya. Karena kan banyak kebijakan atau peraturan selalu melakukan namanya riset. Ya. Kalau kita bicara riset, kecenderungannya adalah pelaksananya kampus. Kampus, ya. Nah, apakah Ibu pernah diajak, diundang untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang memang harus diisi? Ya, memang Pak Arta, semua kebijakan ini harus berawal dari naskah akademik namanya ya. Naskah akademik yang mengeluarkan adalah kampus. Nah, ini melalui penelitian, kajian gitu, maka lahirlah sebuah, katakanlah contohnya Perda Difabel di Bali. Jadi ini harus melibatkan banyak pihak. Ya, kampus dalam hal ini membuat naskah akademiknya. Nah, inilah fungsi kampus dalam sebuah lahirnya kebijakan. Begitu. Ya, diajak, namun pada saat bagaimana peraturan ini dikaji, kemudian harus melihat lagi naskah akademik ini. Naskah akademik kan sejenis ini ya, Bible ya, Bible-nya kebijakan. Apapun itu yang menyangkut istilah-istilah juga ada harus wajib tercantum di NA. Ya, tidak boleh bertentangan dengan, kalau Bapak Arta kan selalu tahu, dengan peraturan yang sebelumnya yang sudah dibuat. Untuk apa lagi dibuat, kan tinggal itu saja yang diimplementasikan. Yang mana yang belum, ya yang itu yang dibuat lagi baru atau direvisi seperti itu. Iya, karena kadang-kadang kan kita melalui kampus kita membentuk yang namanya karakter bangsa atau karakter generasi muda. Ada sering di Bali kata-kata ngekoh ngomong. Nah, bagaimana pandangan Ibu atas hal tersebut, Bu? Ya, mungkin ngomong itu sudah lewat lah Pak Arta ya. Karena kita juga dianggap kalau terlalu banyak ngomong aja nih. mana buktinya. Nah, itu juga orang Bali itu kan ya sebetulnya humble ya, umumnya humble. Kalau sudah dibegitukan, artinya kalau sudah munyi genabe ini cen apa gen subuh kegai, nah sudahlah selesai akhirnya. Akhirnya ngomong kan, beneran ngomong. Nah, untuk itu ya kita lebih memberdayakan lagi lah bagaimana kita berkomunikasi yang efektif. Itu. Bagaimana kita berkomunikasi yang efektif? Ya. Berkomunikasi yang efektif, latihan yang paling sederhana dilakukan adalah komunikasi seharian, Bu. Keseharian. Ya, karena dengan komunikasi keseharian itu kita secara tidak langsung melatih diri kita untuk berkomunikasi yang efektif tersebut. Ya. Nah, sekarang kalau umpamanya Ibu dikasih kesempatan, Bu, untuk mengkoreksi atau mengevaluasi atas Bali, apa yang bisa Ibu koreksi? Apa yang pertama ya yang dikoreksi, komunikasinya. Kita kurang komunikasi Pak Arte, ya. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini sebetulnya sudah bagus, tapi ini ya kurang komunikasi sehingga goalnya ya tujuannya kita tidak mengetahui. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tujuannya apa. Ya ini yang belum diketahui. Ya, TPA suwung di stop, tujuannya apa, goalnya apa, pasti bagus tujuannya kan. Namun belum terkomunikasi dengan baik gitu. Pusat Kesenian Bali di Klungkung, pembangunannya apa tujuannya?
belum terkomunikasikan. Ya, mungkin sudah terkomunikasikan di kalangan tertentu atau mungkin saya yang belum clear begitu mendengarkannya kan. Nah, jadi saya juga belum jelas Ibu. Belum jelas mau kemana mendengarnya. itu arahnya. Ya itu kembali kepada informasi kepada masyarakat masih kurang menurut Ibu ya. Yang jelas pasti tujuannya bagus ya Pak ya. Betul. Pak ya, apalagi kita akan memiliki apa itu ya budaya yang wadah untuk berbudaya, berkreasi, berkesenian yang bagus, yang taraf global seperti itu. Karena sudah waktunya Bali memiliki itu. Ya mungkin kalau saya tidak salah tangkap, ya mungkin karena di apa yang kita miliki sekarang kan sudah padat di situ. Betul. Jadi dipindahkan ke sana. Ya kita positif sajalah ya. Kalau kita bicara Bali atas kemajuan, berarti kita bicara sumber daya manusia yang berkompetitif di situ. Ya. Dan sumber daya manusia yang berkompetitif di Bali ini Bu, bukan hanya dari Bali saja. Ada yang mancanegara, bahkan ada yang turis-turis asing menjadi pekerja-pekerja di Bali. Nah, bagaimana peran kampus memproduksi atau melahirkan generasi-generasi muda yang memang siap berkompetisi atas tenaga-tenaga kerja asing dan tenaga-tenaga kerja yang memang berasal dari luar daerah Bali? Nah, kami ada namanya ya ijazah keterampilan pendamping ijazah. Jadi sebelum tamat mahasiswa itu dibekali keterampilan dulu. Ya keterampilan, entah itu keterampilan misalnya nih ya kalau SDM Bali saya sangat yakin cerdas-cerdas, pintar-pintar. Yang kurang itu mungkin ya skill bagaimana mengkomunikasikan kepintaran, kecerdasannya ini. Kembali ke komunikasi. Ya komunikasi, kemudian teknologi juga kita harus juga sama seperti mereka komunikasi, paham dengan teknologi dan keberanian. Ya kalau yang asing itu kan berani mereka, so langsung aja yes risk. Saya tidak setuju. Nah, saya tidak setuju atau saya setuju begitu. Tidak diam kan? Keberanian. Ya, keberanian. Saya yakin dan anak muda kita kalau di luar kan rajin-rajin. Kenapa ya? Kalau di rumah males-males. Ya, saya tidak mengatakan semuanya. Ada begitu. Kampersun, Bu. Karena kita di rumah selalu dimanjakan, spoil gitu ya Pak. Diladeni, dilindungi. Nah, kembali lagi ke kita kan, ke orang tua. Ibu, apa yang Ibu bisa sampaikan kepada generasi muda supaya menjadi generasi-generasi yang memang siap berkompetisi dan tentu generasi yang memiliki masa depan yang cerah? Pesan terhadap generasi muda ya. Ya jangan cepat bosan seperti itu kan, generasi sekarang kan cenderung cepat bosan. Kuliah juga belum lulus sudah bosan. Kemarin istilahnya kemarin itu, sekarang itu, besok juga itu ya. Tapi kan ini harus kita paham sepaham-pahamnya. Kalau diberikan sebuah mata kuliah misalnya, itu sudah tahu saya Bu dosen gitu misalnya. Nah, kita generasi muda harus betul-betul mengetahui dari konsepnya, dari akarnya. Jangan mengetahui hanya sebatas sedikit saja, mendengar saja, tapi betul-betul pemahaman yang sepaham-pahamnya. Ya, dan apapun yang dikerjakan, kerjakanlah sampai tuntas. Kalau misalnya ingin kuliah D1, D2 kelarkan itu, atau S1 kelarkan itu. Kan banyak pilihan.
Di luaran sana kan sudah disodorkan pilihan-pilihan. Apakah adik-adik generasi muda ingin kuliah sambil kerja atau bagaimana? Ya, tapi siapkan mental dan juga harus mau kerja keras. Jangan cepat capek, disuruh ini itu, dan juga tidak boleh mengeluh dan tidak boleh memandang pekerjaan itu rendah. Apapun pekerjaan itu, adik-adik harus mengetahui, baik itu pekerjaan rumah yang biasanya ibu orang tua ya, orang tua ibu dalam hal ini dikerjakan di rumah. Nah, ini biasanya cuman nyapu saja gitu. Jadi harus berproses lah hidup itu. Saya rasa kalau sudah di dasar seperti itu, dimanapun ditempatkan pasti akan sukses. Wow. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah sampai tuntas. Dan apapun yang kita kerjakan, jangan pernah memandang bahwa pekerjaan ini sepele atau utama. Tetap fokus, tetap semangat, lakoni saja. Dan yang paling penting adalah tingkatkan komunikasi kita. Karena menurut Ibu Rektor, komunikasi itu penting. Kepintaran apapun yang kita miliki, seandainya komunikasi kita tidak bisa menyampaikannya, maka perlu belajar terus. Jangan pernah menyerah dan selalu bersemangat. Ibu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih Salam sehat. banyak. Berbahagia. Salam sehat. Bravo, Ibu.